Bab 1956. Bibi ini, Cynthia. Lahir di rumah besar Eastcliff, telah tumbuh sejak dia masih kecil dan telah menikmati kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya, selalu menjadi sombong, menantang, dan sombong. Karena itu, cara terbaik untuk menghukumnya adalah membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit dan membuat jiwanya frustrasi. Oleh karena itu, Charlie mengirim suara ke Orville, Emer Orville, menurut saya lingkungan ini bagus, tetapi Anda harus membuat orang-orang Anda berjaga-jaga 24 jam sehari, dan jangan pernah mengizinkannya membeli barang apapun secara online, atau mengizinkannya memesan makanan untuk dibawa pulang. Jika dia membeli sesuatu, atau memerintahkan takeaway, orang-orang Anda akan langsung menghentikannya dan sama sekali tidak bisa memberikannya. Mengenai makanannya sehari-hari, biarkan orang-orang Anda melihat suasana hatinya dan membelikannya sesuatu dari restoran kecil di luar. Tapi ingatlah bahwa standar makanan untuk satu hari tidak boleh melebihi 50. Saat ini, kampung kumuh desa di kota. Orville menggunakan pengeras suara telepon untuk memutar suara yang baru saja dikirim Charlie. Wajah Cynthia tiba-tiba menjadi semakin jelek setelah mendengarnya. Dia dengan marah berkata, "Ini terlalu berlebihan. Jangan biarkan saya berbelanja online, biarkan saya tidak memesan makanan bawa pulang." Tuan Orville mencibir, "Saya tidak akan membiarkan Anda memesan, ada apa?" Cynthia berkata dengan marah, "Aku ingin menelepon Charlie." Orville tersenyum dan berkata, "Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang guru, jika Anda menelepon, standar makanan sehari-hari pasti tidak akan meningkat tetapi menurun. Anda pasti akan menyesali panggilan itu saat itu." Cynthia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu di sini untuk menggertakku." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Charlie menjawab telepon, dan Cynthia langsung berkata, "Charlie, kamu terlalu berlebihan, kan? Anda membiarkan saya tinggal di Aurous Hill untuk waktu yang lama dan hidup di lingkungan seperti sarang babi seperti ini, dan saya akan menanggungnya. Tetapi mengapa Anda membatasi belanja online saya dan memesan makanan bawa pulang? Juga, makanan enak apa yang bisa saya makan untuk standar makanan 50 sehari? Bagaimana jika saya kekurangan gizi selama periode ini? Bagaimana jika saya makan minyak sisa dan menyebabkan keracunan logam berat?" Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Bibi, apakah Tuan Orville ada di sisi Anda? Nyalakan speaker ponsel dan aku akan memberitahunya." Cynthia segera menyalakan speaker, dan Charlie berkata, "Emer Orville, bisakah kamu mendengarku?" Suara Orville segera terdengar, "Guru, saya di sini. Berikan saja perintahmu." Charlie bersenandung dan berkata, "Bibi, amarahku masih terlalu kuat." Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, "Ayo kita lakukan, kurangi standar makanan hariannya dari 50 menjadi 30. Jika dia masih belum puas, kurangi menjadi 20 atau 10. Benar-benar tidak bagus, suatu hari nanti. 5 juga baik-baik saja, 2 untuk bakpao kukus, 1 untuk acar mustard, dan 2 sisanya untuk korban adu gigi lainnya." Orville langsung tertawa, "Oke, guru, saya mengerti." Cynthia tiba-tiba pingsan, menangis dan berkata, "Charlie, apa maksudmu? Jika Anda tidak ingin menambahkan sedikit ke saya, lupakan saja, mengapa Anda mengurangi 20? Charlie berkata, "Bibi, ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Biarkan Anda bekerja keras, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman dan pelajaran setelah kembali ke masyarakat. Tapi saya pikir Anda benar-benar tidak tulus. Orang dahulu berkata, langit akan turun ke orang-orang Sri Lanka. Pertama-tama Anda harus menderita dari pikiran, otot, dan tubuh Anda. Karena Anda tidak tulus dan keras kepala, maka saya akan meningkatkan upaya saya untuk segera membuat Anda menjadi lebih baik." Salah satu dari orang-orang yang murni. Bab 1957. Cynthia benar-benar tidak menyangka apa yang dikatakan Orville sebelumnya ternyata benar. Dia ingin menemukan kondisi perlakuan istimewa Charlie, tetapi dia tidak berharap bahwa Charlie tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga secara langsung menurunkan standar makanan hariannya dari 50 menjadi 30. Saat ini, dia mengalami rasa sakit yang sama dengan Nyonya Wilson saat ini. "Saya tahu itu akan menjadi hasil seperti itu, jadi mengapa repot-repot berpura-pura menjadi ini?" Orville melirik Cynthia, yang menangis, dan mencibir, "Apa yang saya bicarakan? Saya berkata guru pasti akan menurunkan standar makanan Anda. Anda hanya tidak percaya. Sudahkah kamu mengambilnya sekarang?"
Cynthia berkulit hitam dan tidak berbicara. Dia tidak berani berbicara lagi. Karena dia tahu bahwa dia mengatakan begitu banyak kesalahan, mungkin dia mengatakan beberapa patah kata lagi. Setiap hari dia benar-benar harus makan roti kukus dan acar. Melihat dia tidak berani melakukannya lagi, Orvel tersenyum dan berkata, Miss Wade di sini untuk menikmati waktu yang menyenangkan selama 7 hari. Tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Cynthia memelototi Orvel dengan tajam. Melihat Orvel meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan air mata. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim panggilan video ke Zhongquan, guru yang jauh di East Cliff. Begitu video diputar, Cynthia menangis dan berkata, Ayah, Charlie, bajingan ini mempermalukanku dengan segala cara yang mungkin. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Dengan itu, dia mengganti kamera dan mengambil gambar situasi di dalam ruangan. Zhongquan tidak menyangka Charlie akan begitu kejam kepada bibinya sendiri. Dia secara langsung mengatur lingkungan yang sulit untuknya, dan dia agak tidak puas di dalam hatinya. Dia mendesah, Charlie memang sedikit berlebihan. Ngomong-ngomong, kamu juga bibinya. Saat dia berkata, Zhongquan menghela nafas lagi dan berkata dengan serius, namun, Charlie sangat berguna bagi keluarga Wade sekarang, dan tidak ada yang lain. Selama dia kembali ke keluarga Wade dan menikahi putri keluarga Gu, kekuatan keluarga Wade adalah segera bisa naik banyak. Jika dia bisa menangani gadis keluarga Su, itu akan menjadi lebih sempurna. Mendengar desahan ayahnya, Cynthia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Charlie padanya di helikopter. Dia berkata bahwa 8 raja surgawi dari keluarga Wu meninggal di tangannya. Dia berkata bahwa Philip sedang sekarat, tetapi dilahirkan kembali karena dia. Dia bahkan mengatakan bahwa serangkaian peristiwa yang menghancurkan bumi yang terjadi pada 3 keluarga besar di Jepang beberapa waktu lalu semuanya dilakukan secara pribadi olehnya. Dengan cara ini, kekuatan Charlie kemungkinan akan jauh melebihi kognisi semua orang. Memikirkan hal ini, Cynthia bergerak-gerak di dalam hatinya, dan bergumam, hal-hal ini jangan pernah biarkan ayahnya tahu. Jika tidak, dia akan lebih memperhatikan Charlie Bestard. Aku, Cynthia, tidak bisa membiarkan dia kembali ke keluarga Wade dengan mengatakan apapun. Kalau tidak, begitu anak ini kembali ke keluarga Wade, tidak akan ada tempat bagiku untuk berdiri di keluarga Wade. Jadi Cynthia segera berkata, Ayah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Charlie adalah orang bodoh berdarah dingin tanpa kasih sayang. Anda pikir dia adalah darah keluarga Wade, dan Anda ingin dia kembali ke keluarga Wade, tetapi dia tidak meninggalkan tubuhnya sama sekali. Darah keluarga ada di mata. Dia bisa memperlakukanku seperti bibi ini. Jika kita kembali ke keluarga Wade, mari buat dia sedikit tidak puas, lalu dia ingin membawa masalah bagi seluruh keluarga Wade. Zhongquan tiba-tiba terdiam. Kata-kata Cynthia juga membuatnya sedikit waspada. Semua orang berharap bawahan mereka dapat memiliki seorang jenderal yang layak. Tetapi hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah masalah yang sangat realistis, yaitu apakah mereka dapat menekan lawan. Bab 1958. Apa yang dilakukan Charlie hari ini, dalam pandangan Zhongquan, memang terlalu berlebihan. Bahkan jika Cynthia pergi ke ibu mertuanya tanpa izin, dia memiliki kesalahan pertama. Sebagai keponakan Cynthia, dia tidak boleh melakukan ini pada bibinya. Dia bahkan memaksa bibinya untuk tinggal di desa Bobrok Aurous Hill untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa keluarga Wade ingin menjinakkan Charlie, membiarkan Charlie mengidentifikasi kembali leluhurnya dan kembali ke klan, dan menggunakannya untuk keluarga Wade. Memang tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terburu-buru, jika tidak maka akan kontraproduktif. Setelah Zhongquan ingin memahami ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Cynthia, bagaimanapun juga, masalah ini adalah kesalahanmu dulu, jadi meskipun Charlie memang terlalu berlebihan, tapi kamu tidak perlu benar-benar memalingkan wajahmu. Charlie, mari berduka. Kami akan membahas masalah ini di masa mendatang. Cynthia diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru berkata, aku tahu ayah, aku tidak bisa menemanimu selama ini, terutama saat tahun baru, aku tidak bisa membayarmu tahun baru. Zhongquan sedikit tersenyum, ini semua adalah hal-hal sepele, jangan khawatir, ayah sedang menunggumu kembali. Baik. Cynthia mengangguk ke kamera video sambil menyeka air mata. Pada saat ini, di foto Zhongquan, putra tertua, Andrew, masuk dan berkata dengan sedikit cemas, Ayah,
Saya punya kabar. Zhongquan mengerutkan kening. Berita apa? Andrew berkata, saya mendengar bahwa keluarga Su membeli semua jenis master di seluruh Asia, dan harganya sangat tinggi. Seorang master seni bela diri biasa akan diberi puluhan juta. Dihitung dalam 100 juta setahun, diperkirakan biaya investasi di sini saja akan lebih dari 10 miliar. Banyak pemain top yang telah pensiun dari arena berencana untuk kembali ke arena. Zhongquan bertanya dengan heran, mengapa Anda membuat langkah besar? Andrew berkata, mungkin itu untuk segera mengganti hilangnya kekuatan tempur di Jepang. Saya mendengar bahwa puluhan majikan di keluarga Su telah digugat oleh jaksa Jepang. Tak seorang pun dari tuan ini yang ingin melarikan diri dari penjara. Zhongquan mengangguk, dia tahu betul betapa pentingnya kekuatan tempur bagi keluarga teratas. Perhatikan apa yang terjadi pada keluarga Su di Jepang kali ini. Jika bukan karena cadangan master mereka yang besar, tidak mungkin mengirim hampir 100 master seni bela diri ke Jepang dalam semalam. Yang lebih menguntungkan adalah ketika tuan ini tiba di Jepang, dia bisa langsung menghancurkan keluarga Matsumoto dengan sikap naga yang kuat menebas tanah dengan ular. Para master ini, tanpa senjata, amunisi, dan tangan kosong, dapat mengeluarkan efektivitas tempur yang kuat. Selama Anda memiliki paspor dan visa, Anda dapat masuk dan meninggalkan negara manapun kapanpun dan menjaga efektivitas pertempuran setiap saat. Orang seperti itu adalah pendukung terpenting bagi keluarga besar untuk berperang di luar negeri. Efektivitas tempur senjata jelas kuat, tetapi tidak ada keluarga yang dapat mengangkut orang dengan senjata dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, pembunuh yang menggunakan senjata memiliki efektivitas tempur yang sangat terbatas. Begitu mereka perlu pergi ke luar negeri untuk melakukan misi tanpa senjata, mereka hampir kehilangan kegunaannya. Dan master seni bela diri yang dibesarkan oleh keluarga besar. Bahkan di negara dengan kontrol senjata paling ketat di dunia, mereka masih bisa menjamin keefektifan pertempuran. Ini adalah poin penting dari para master. Andrew berkata kepada Zhongquan lagi saat ini, saya mendengar bahwa Xiu, wanita tertua dari keluarga Su, telah menyelidiki orang misterius di seluruh negeri sejak dia kembali dari Jepang. Keluarga Su bahkan diam-diam menawarkan label harga 1 miliar. Untuk menemukan informasi tentang orang ini. Oh. Zhongquan bertanya dengan takjub, apa latar belakang orang ini? Apakah itu musuh keluarga Su? Tidak. Andrew berkata, saya mendengar bahwa tampaknya itu adalah penyelamat Xiu dan Xifei. Bab 1959. Penyelamat Xifei. Mendengar kata-kata ini, Tuan Tua Wei tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah itu orang misterius yang saya sebutkan di awal? Iya. Andrew mengangguk, dulu ada rumor bahwa Xiu dan kakaknya diselamatkan oleh pria misterius saat mereka di Jepang. Penatua Wei bertanya lagi, pria misterius itu menyelamatkan saudara mereka di Jepang, dan Xiu serta keluarga Su sedang mencari petunjuk kepadanya di Tiongkok. Apakah pria misterius ini asli Cina? Andrew berkata, ini terlihat seperti ini. Jika tidak, keluarga Su tidak perlu menemukan orang misterius di Cina yang pernah muncul di Jepang. Bukankah itu perahu untuk pedang? Penatua Wei tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, tidak peduli siapa orang misterius itu, setidaknya satu hal yang pasti. Kekuatan orang misterius itu benar-benar sangat kuat sehingga kita tidak bisa memahaminya, atau bahkan luar biasa. Iya. Andrew juga menghela nafas, dia bisa membunuh banyak iga ninja dan menyelamatkan Xiu dan Xifei dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan orang ini benar-benar melawan langit. Penatua Wade berseru, jika bakat seperti itu dapat digunakan oleh keluarga Wade, betapa takutnya keluarga Wade di masa depan. Setelah itu, dia segera berkata kepada Andrew, Andrew, Anda cepat memesan, memantau dengan cermat kemajuan keluarga Su, dan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan orang misterius ini di hadapan keluarga Su. Jika kamu tidak bisa maju, maka setidaknya kamu harus melakukan yang terbaik untuk menarik orang misterius itu ke keluarga Wade kita. Andrew mengangguk, aku kenal ayah. Kali ini, Cynthia yang selama ini terdiam dalam video itu memasang ekspresi yang sangat aneh. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Charlie padanya sebelumnya. Mungkinkah orang misterius yang dicari keluarga Su adalah dia? Memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika Charlie benar-benar orang yang misterius itu, maka dia tidak bisa membiarkannya kembali ke rumah Wade.
Berasal dari darah keluarga Wade, dan ada kontrak pernikahan dengan keluarga Gu, kedua kartu truf ini cukup bagi Charlie untuk ditukar dengan status yang sangat tinggi di keluarga Wade. Jika dia memiliki identitas master misterius ini lagi, dia tidak akan terkalahkan. Pada saat itu, dia akan diusir dari keluarga Wade. Tepat ketika Cynthia memikirkannya, Zhongquan memberi instruksi pada Andrew, dan ketika dia melihat telepon, dia menemukan bahwa Cynthia memiliki ekspresi yang aneh, dan bertanya dengan heran, "Cynthia, ada apa denganmu?" Cynthia buru-buru berkata, Ayah, aku baik-baik saja, aku baru saja memikirkan sesuatu." Zhongquan mengangguk dan menghela nafas, "Setelah kamu kembali, kamu bisa istirahat lebih awal, dan tinggal di Aurous Hill selama beberapa hari. Saat kau kembali, ayah akan menjemputmu." Cynthia buru-buru berkata, "Terima kasih, ayah, begitu." Setelah menutup video, Cynthia tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Saat ini, dia sangat menyesalinya. "Saya seharusnya tidak datang ke Aurous Hill untuk melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Sebelum saya datang, saya tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan menjadi tulang yang keras untuk dikunyah, dan saya tidak menyangka bahwa keponakan saya tampaknya adalah master top yang sangat tersembunyi. Jika saya tahu ini sebelumnya, jika saya bunuh diri, saya tidak akan pernah datang." Sebelum Cynthia datang, dia tidak menganggap Charlie sebagai musuh. Dia hanya merasa bahwa dia hanyalah pewaris yang ditinggalkan oleh keluarga Wade. Membiarkannya pulang akan menjadi hadiah baginya. Apalagi, setelah orang-orang seperti itu kembali, mereka hanya dapat menjadi bendera keluarga, dan mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi orang-orang di dalam keluarga. Tapi setelah datang ke Aurous Hill, dia benar-benar menyadari bahwa tulang keponakannya, yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, sekeras saudara keduanya. Saat ini, Cynthia memfitnah dalam hatinya, jika Charlie seperti saudara kedua, tidak apa-apa untuk dikatakan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa saudara laki-laki kedua adalah seorang sarjana yang memiliki tulang yang keras, tetapi tinjunya tidak keras. Dan bagaimana dengan Charlie? Tidak hanya tulangnya yang lebih keras, tapi tinjunya lebih keras. Bab 1960. Sepertinya di masa depan, aku akan menjauh darinya sebisa mungkin. Cobalah untuk tidak membiarkan dia memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga Wade. Saat ini, Eastcliff, keluarga Su. Ziyu duduk di depan komputer di ruang kerja, melihat informasi yang dikumpulkan dari seluruh negeri. Sejak kembali dari Jepang, apakah Ziyu membuka matanya atau menutup matanya, Charlie ada di pikirannya. Dia sulit tidur dan makan sepanjang hari karena Charlie. Namun, dia tidak memberitahu orang lain apa yang dia pikirkan, bahkan saudara laki-lakinya atau ibunya. Apa yang awalnya dia inginkan adalah menggunakan energinya untuk menemukan orang misterius yang menyelamatkannya, dan kemudian berterima kasih padanya secara langsung. Namun, dia mencoba selama beberapa hari tanpa menemukan petunjuk berharga. Segera setelah itu, untuk segera mengisi kembali kekuatan keluarga Su yang hilang, kakek Cheng Feng memutuskan untuk mencari kelompok master baru dengan segala cara. Ziyu segera merekomendasikan orang misterius itu kepada kakeknya. Dalam kata-katanya pada saat itu, jika keluarga Su dapat menemukan orang misterius ini, orang ini pasti dapat menggunakan satu orang untuk melawan 100 musuh, yang akan meningkatkan kekuatan serangan keluarga Su secara geometris. Cheng Feng secara alami sangat gembira dan segera menginstruksikan Ziyu untuk menemukan pria misterius itu dengan segala cara. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui informasi dari orang misterius itu. Informan keluarga Su telah bertanya dari berbagai sumber di Cina dan Jepang, dan tidak ada yang pernah mendengar ahli yang begitu kuat. Ada daftar nama besar di antara para master seni bela diri. Pada dasarnya, ada master top yang telah belajar, memiliki latar belakang, dan terkenal. Namun, Charlie bukanlah orang dalam seni bela diri, jadi dia tidak dikenal sama sekali. Dengan cara ini, akan lebih sulit bagi seniman bela diri untuk mengetahui informasi yang relevan. Terlebih lagi, hampir tidak ada master seni bela diri pada tahap ini yang sesuai dengan jenis kekuatan yang dijelaskan Ziyu. Master seni bela diri domestik tidak lebih lemah dari ninja Jepang, dan beberapa orang bahkan lebih kuat dari ninja, tetapi sebenarnya tidak ada orang yang dapat menghadapi hanya beberapa ninja dan dapat sepenuhnya melenyapkan musuhnya sendiri tanpa terluka. Pencarian pahit Ziyu tidak membuahkan hasil,
jadi dia ingin menemukan semua catatan masuk dan keluar dari periode terbaru dari kebiasaan Jepang, dan kemudian membuat seleksi berdasarkan kebangsaan dan perkiraan kelompok umur. Namun, sejak keluarga Su melakukan pembunuhan pintu di Jepang, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memberlakukan banyak kontrol bea cukai yang lebih ketat atasnya. Di masa lalu, keluarga Su bisa dengan mudah mendapatkan catatan masuk dan keluar dari seluruh Jepang, tapi sekarang, mereka tidak bisa mendapatkan informasi sedikit pun bahkan setelah memeras otak mereka. Zio juga bertanya-tanya apakah tuan misterius itu keturunan Cina yang menetap di Jepang. Dalam kasus itu, dia mungkin tidak ditemukan di informasi imigrasi. Namun, Zio tidak mau diam, jadi dia memutuskan untuk memulai dengan yang domestik lebih baik. Saat mencari petunjuk tentang orang-orang misterius di Tiongkok, dia juga melakukan segala kemungkinan untuk menembus lapisan pengawasan di Jepang, dan berusaha untuk mendapatkan catatan masuk dan keluar Jepang dan bahkan catatan imigrasi sesegera mungkin. Namun, blokade data Jepang agak ketat, dan akan sulit untuk diterobos untuk sementara waktu. Ketika dia sedang bingung, seorang teman perempuan yang memiliki hubungan dekat di Jepang meneleponnya dan berkata kepadanya, "Zio, saya tidak bisa mendapatkan informasi masuk dan keluar serta catatan imigrasi dari Jepang untuk saat ini, tetapi saya menemukan Anda dengan cara lengkung. Apakah metode ini dapat dilakukan tergantung pada apakah Anda memiliki kesabaran?" Zio berseru, "Kamu bisa memberitahuku apa jawabannya, aku punya kesabaran. Bahkan jika itu adalah jarum di tumpukan jerami, aku akan menemukannya." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Itu benar." Meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang telah memblokir catatan bea cukai, mereka tidak memblokir video pengawasan bandara. Selain mengunggahnya ke bea cukai, saya juga menyimpan salinan semua video pengawasan bandara. Ada cara untuk memberi Anda salinannya. Jika Anda memiliki kesabaran untuk mencarinya sedikit demi sedikit dari video pengawasan yang tak terhitung jumlahnya di beberapa bandara, Anda mungkin dapat menemukan petunjuk penyelamat Anda.